pakai di sini. Jadi beberapa hari yang lalu, Gamer Outspot ngirimin gua beberapa barang untuk di-review. Nah, kali ini gua kedatangan sebuah barang, yaitu sebuah webcam dari G5 Crate. FYI, bagi kalian yang belum tahu, G5 Crate itu adalah merupakan sebuah brand dimana memang sangat terkenal dengan aksesoris komputernya. Dan salah satu yang dikirimin ke gua kali ini adalah sebuah webcam, dan webcam itu akan kita bahas pada video kali ini. So, kita mulai review webcam dari G5 Crate dengan seri ZVCU 100. Dalam paket pembeliannya, tentu saja kita akan mendapatkan webcam GVCU 100 Quick Guide, dan di kotaknya sendiri sudah ada garansi selama 2 tahun yang tentunya harus dibeli di toko resminya. Oh iya, untuk harganya sendiri, webcam GVCU 100 ini dibanderol dengan harga Rp899.000. Memiliki bentukan yang cukup besar dan agak bulky, webcam ini memiliki desain yang cukup kalem, hanya mencolok di bagian depannya aja. Bukan desain yang terlalu luas sih, tapi gue cukup suka dengan pola yang ada di sekitar lensanya. Lalu lampu indikatornya nih, yang udah ada ikonnya, jadi terlihat kalem tapi elegan lah gitu. Nah, karena webcam ini lumayan besar, jadinya webcam ini tuh nggak cocok ditaruh di atas monitor gue yang punya bezel tipis. Untungnya ada tripod di sini, jadinya gue punya pilihan untuk naruh webcamnya, dan gue juga punya pilihan tambahan untuk menetapkan angle yang gue pengen. Bicara soal build quality-nya, gue ngerasa webcam ini dijadiin bentuknya agak besar karena memang build quality-nya ini sangat dibuat dengan serius. Webcam ini benar-benar tebal bodinya dan sangat compact, sangat solid lah. Walaupun keseluruhan terbuat dari plastik, ini bisa gue bilang sangat kokoh dan bagus dari segi build quality-nya. Begitupun juga dengan kabelnya yang oke sih ketebalannya dan gak terlalu over gitu. Overall untuk build quality-nya ini sangat oke. Dari segi fiturnya, GVCU 100 ini memiliki HD camera dengan resolusi 1080p, sudah mencapai 30 fps, bisa diputar 360 derajat, menggunakan konektor USB Type-A sepanjang 1,5 meter, dan kameranya ini bisa merekam dengan wide angle sampai 80 derajat. Dan satu lagi adalah fitur yang paling menarik perhatian gue adalah fitur low lag enhancement. So, mari kita langsung saja tes kualitas video dari webcam ini. Oke, seperti biasa kita nyambung ke Google Meet ya. Bisa kalian lihat sendiri kualitas videonya di Google Meet seperti ini. Udah mulus banget ya. Lumayan takjub gue. Dan sekarang kita coba setting dulu. Oke, untuk di resolusinya seperti biasa. Dan di 720 ya sedikit lebih terang aja. Dan ya BTW ini kondisi ruangannya cuma pakai lampu ruangan dulu. Nanti akan gue coba beberapa kondisi di Streamlabs nantinya. Sekarang kita langsung aja coba di Zoom Meeting. Oke, di sini udah Zoom Meeting ya. Bagaimana menurut kalian? Menurut gue ini udah mulus banget. Dan coba kita settingnya masih sama. Kalau enable AC-nya kita hilangin, malah jadi kayak gini nih. Jadi noise-nya kelihatan banget. Tapi kalau enable HD, hasilnya lebih mulus, lebih bagus. Nah, paling di sini ada adjust low light, dan ini lumayan terang sih. Atau mungkin terlalu terang kali ya di Zoom Meeting. Nah, jadi lebih baik sih menurut gue dimatiin aja. Dan jadi seperti ini hasilnya di Zoom Meeting. Sekarang mari kita coba di Streamlabs OBS. Oke, sudah ada di Streamlabs OBS dan langsung kita sambungkan ke webcamnya ya. Dan inilah dia hasilnya. Ini masih settingan defaultnya dan lumayan bagus sih menurut gue. Tapi kita coba lagi ke customnya. Nah, di customnya sendiri udah langsung 1080. Nah, ini masih match output fps. Dan sekarang pilih 30 fps. Nah, ini udah langsung 30 ya. Di sini nggak ada di bawah 30. Di sini juga ada highest fps. Dan ya, apakah kalian melihat perbedaannya? Ya, walaupun menurut gue ini udah mulus banget sih. Nah, untuk video formatnya di sini ada 2 ya, MJPEG dan
H264. Nah, seperti ini MJPEG. Hasilnya ya seperti tadi sih. Defaultnya sih seperti ini. Dan H264 sepertinya ya kayak gini. Telat 1 detik. Tapi hasilnya memang sangat mulus sih. Jujur aja. Tapi gak enak kalau kayak gini. Jadi pilih aja MJPEG lagi. Nah, seperti ini. Ini juga udah bagus sih menurut gua. Untuk color space dan color range-nya bakal gua default aja. Karena nanti gue pengen nyobain yang low light enhancement ya. Jadi ningkatin pencahayaan saat low light. Atau dalam kondisi lampu itu sangat rendah intensitasnya. Sekarang kita configure dulu untuk ini. Di sini configure-nya udah 50-50 semua. Cuma white balance-nya aja yang bisa diatur seperti kayak gini nih. Kalau kita hilangin centangnya akan warm banget. Kalau kita ke kananin sangat jadi warm ya istilahnya. Kalau kita ke kiri jadi cold. Dan kalau ke tengah ini dia seperti ini, agak soft tapi kurang terang. Kalau kita centang lagi ini lumayan terang sih, agak warm gitu. Dan ini kayak gini aja sih. Untuk kamera kontrolnya juga nggak ada sama sekali. Jadi lebih baik sepertinya aja settingannya. Gitu. Jadi seperti ini ya yang udah kita cek. Oh iya. Nah, oke. Sekarang kita coba dulu ya di 720 resolusinya. Seperti ini hasilnya lebih terang sih bagi gua kalau ini. Dan ini juga lebih mulus. Untuk 480-nya juga sama. Iya, benar sama. Kayak 720 hanya saja ya itu dia. Biasanya wide angle-nya ini yang kepotong pasti. Nah, kita ke 1080 lagi. Dan BTW wide angle-nya ini udah oke sih. Walaupun 80 derajat kayaknya lebar banget gitu. Sampai tetap kelihatan tuh tripod gua. Padahal gua pikir cuma kena sebagiannya aja. Dan oke. Jadi seperti ini ya. Settingan kostum pada resolusi 1080. Nah, seperti yang gue bilang tadi, gue pengen nyobain fitur low light enhancement-nya. Ada beberapa kondisi yang bakal gue jalankan di sini. Kondisi yang pertama adalah ya ini, hanya lampu ruangan aja yang menyala dengan bantuan pencahayaan dari monitor gue. Nah, di sini kalau gue atur agak gue tingkatin jadi ningkat ya. Di sini gue lagi pakai 50% brightness-nya. Kalau gue tingkatin jadi 75 seperti ini, terang banget lah ya. Kalau sampai 100 ya jadi terang, jadi mulus banget. Tapi ya kan pasti kita kebanyakan gak kuat ya untuk di intensitas cahaya 100%. Dan kalau 20% segini ini agak gelap, tapi ini udah cukup sih bagi gua. Nah, kita coba 50% aja lagi. Oke, jadi seperti ini ya kondisi ruangan, lampu menyala, bantuan cahaya hanya dari monitor. Ini adalah kondisi yang pertama. Sekarang kita masuk ke kondisi yang kedua, yaitu lampu ruangan menyala dan ada tambahan dari ring light. Nah, kayak gini. Ring lightnya nyala, hasilnya lebih mulus lagi, lebih terang lagi. Jadinya ini udah bagus banget di kondisi seperti ini. Nah, sekarang kita coba matiin lampunya. Kondisi yang ketiga yaitu hanya disinari lampu dari ring light. Nah, seperti ini ya. Ini kayak terlalu ini banget nih, terang banget. Padahal lampu ring light-nya ini nggak terlalu full. Gue kurangin sedikit nih. Hasilnya jadi kayak gini. Kayaknya fitur low light enhancement-nya ini terlalu nge-adjust banget ya. Walaupun gue rada nggak suka sih. Jadi paling
lebih baik lampu ruangannya agak terang sih. Nah, sekarang kita coba matiin ya di kondisi keempat, di mana tidak ada bantuan cahaya sama sekali. Dan seperti ini hasilnya. Kalau kita coba atur pakai brightness dari monitor, nah seperti ini hasilnya. Dan seperti kalian lihat ya, kalau background dari monitornya putih bakal terang banget, tapi kalau gelap bakal gelap. Jadi ya untuk kondisi seperti ini memang kurang nyaman sih. Kalau misalnya kalian bikin konten gitu. Kalau kayak V-call mah masih oke-oke aja. Jadi kayak gini ya. Dan lumayan bagus sih fitur low light-nya itu. Jadi ruangannya tuh nggak, atau muka kita ya, lebih ke muka kita itu nggak gelap-gelap banget. Nah, jadi seperti itulah ya fitur low light enhancement-nya itu bagaimana bekerja pada beberapa kondisi ruangan. Dan menurut gue itu bagus sih. Bagi kalian yang mungkin nggak punya ring light, atau kalian nggak kuat gitu dengan paparan ring light, karena di beberapa kondisi saat gue lagi ngerekam gameplay di channel gue yang satunya itu, kadang gue juga nggak kuat dengan paparan ring light. Dan menurut gue dengan webcam ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi, karena hasilnya sangat oke sih. Dengan kondisi ruangan, dengan lampu ruangan aja udah cukup banget gitu maksud gue. Jadi seperti itu ya beberapa tes yang udah gue lakuin. Oke, jadi tadi gue lupa ngasih tahu kalau sebenarnya webcam ini tuh terdapat built-in microphone. Dan suara yang kalian dengar sekarang adalah suara yang dihasilkan oleh mikrofon dari JVC-U 100. Dan ini jaraknya sekitar 1 meter. Bagaimana? Apa kedengaran atau enggak? Jadi itulah dia tes terhadap webcam JVC-U 100. Sekarang mari kita masuk ke kesimpulannya. So itulah deh review dari JVC-U 100 dari G5 Crate. Menurut gua webcam ini ya sangat affordable untuk dibeli, terutama bagi kalian yang memang pengen pakai webcam ini dengan waktu yang lama lah. Setahun 2 tahun mungkin masih oke nih, karena build quality-nya lumayan bagus lah ya. Untuk kualitas videonya sendiri ya udah kalian saksikan tadi, apakah bagus atau enggak itu tergantung preferensi kalian masing-masing. Dan menurut gue ya ini udah bagus banget. Terus juga seperti yang gue bilang tadi, kondisi dimana gue kadang gak kuat sama cahaya lampu di depan muka, mungkin beberapa dari kalian juga ada yang mengalaminya. Dan mungkin ini cocok buat kalian yang memang mau bikin konten tapi gak perlu tambahan lampu gitu, cukup menggunakan fitur yang ada pada webcam ini. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah worth it untuk dibeli atau enggak? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. So, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari gue pribadi. Kalian bisa langsung koreksi di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian tidak suka, dan share video ini karena video ini sangat berguna bagi nusa, bangsa, dan alam semesta. Dukung terus channel Tech Plus ID dengan cara mengklik subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi seputar video terbaru dari Tech Plus ID. So, sekian dari gue Faki, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.